Pengolahan lahan itu sangat utama untuk berbudidaya porang, karena tanah itu perlu gembur, perlu kita melakukan pembajakan tanah terlebih dahulu. Ini samping kanan kiri lahan padi. Ini sebetulnya di padi juga bisa, tapi ditanami untuk tanaman porang. Di areal Kabupaten Karanganyar, di kaki Gunung Lawu, yaitu penanaman porang. Ini kemarin di jagung, tanaman jagung ini nanti ditanami untuk tanaman porang dinaungi jagung. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan yaitu untuk berbudidaya porang. Yang pertama adalah yakin kita menanam porang terlebih dahulu. Kita suka tanam porang terlebih dahulu. Setelah kita suka, banyak pembudidaya porang menggila, yaitu tanam porang, banyak-banyak tanam. Karena apa? Yang sudah paham pasti akan menggila berbudidaya porang. Kita menggunakan alat bajak seperti ini biar tanahnya kita gemburkan terlalu dalam, biar nutrisi perkembangan akar itu akan cepat. Untuk langkah yang kedua, setelah kita suka, kita yakin kita berbudidaya porang, terutama persiapan lahan sudah siap. Di bulan-bulan nanti untuk tahun 2021 ini sudah harus persiapan bibit, pembenihan. Kita panen 7 bulan panen, kita harus melakukan penanaman umbi 10-20. Untuk kita panen 2 tahun, kita melakukan pembibitan dengan katak kisaran isi 200 ke bawah. Untuk panen yang ketiga tahun, kita bibit 300 ke atas, itu dari katak. Analisa untuk berbudidaya porang, sisi hasil maupun yang lain bisa lihat di video saya yang kemarin-kemarin. Itu seperti apa hasilnya. Kita terutama untuk berbudidaya porang, kita melakukan penanaman adanya untung, yaitu kita beli bibit 1 kali, kita bisa tanam porang terus menerus. Karena di atas dari ranting daun itu pun muncul katak untuk pembibitan. Yang kita jual umbinya, sisa katak pasti akan sisa. Apabila kita tanam di lahan itu juga, secara otomatis kita juga sisa katak perlu kita jual. Setelah persiapan bibit, juga persiapan lahannya sudah punya, langkah yang selanjutnya yaitu untuk pembajakan seperti ini. Pengolahan lahan, juga persiapan pupuk, nanti untuk katak yang super itu bisa kita tanam mulai bulan 8 akhir. Juga untuk umbi nanti bulan 9 sudah mulai tanam juga katak mini, itu nanti tanamnya kisaran di bulan 10 awal
ataupun bulan 9 akhir. Itu tepat untuk kita bertanam. Apabila kita tanam di bulan Januari, Desember bisa, tapi kurang memuaskan saat kita panen maupun melihat di perkembangan tanaman tersebut. Jadi, langkah-langkah untuk berbudidaya porang perlu mempersiapkan terlebih dini untuk kita melakukan berbudidaya porang. Setiap petani mempunyai teknis cara tersendiri-sendiri untuk berbudidaya porang supaya berhasil. Dari pengalaman-pengalaman kegagalan, dari uji coba, dengan metode apapun yang sudah dilakukan, petani porang pasti adanya suatu banyak pengalaman-pengalaman. Apabila kita tanam bibit itu terlalu dalam, nanti timbul umbinya akan tidak bulat. Jadi umbinya seperti ketela rambat maupun ketela. Jadi berbudidaya porang perlu tahu ilmunya, mudah kita menanam, tapi untuk merawatnya, teknisnya itu juga ada cara-caranya. Kenapa pengolahan lahan itu sangat penting? Karena tanah itu perlu juga dirawat, disayangi. Nanti mudah-mudahan akan menghasilkan yang luar biasa pada kita semua. Tanah yang kurang gembur perlu kita gemburkan, kurang dalam perlu kita dalamkan untuk kegemburannya. Ini beberapa kali dibajak, lalu dibajak biar gembur. Setelah gembur nanti kita melakukan penghulutan, pencacahan dan penghulutan. Beda di luar negeri, penggunaan alat-alat sudah canggih, tapi di saya secara pribadi ini belum mempunyai alat-alat yang sangat canggih, jadi sedikit manual kita melakukan penanaman. Untuk membacakan kita menggunakan alat biar tidak menguras kantong maupun tenaga yang banyak. Ini diulang-ulang terus untuk membajak biar gembur tanahnya. Karena porang itu tanaman berair, akar berair. Apabila tanah terlalu padat, itu pun akan kesulitan untuk perkembangan akar juga umbi pada porang. Jangan lupa teman-teman, yaitu berhubungan dengan berbudidaya porang perlu memperhatikan terlebih dini, yaitu saya berpesan sesuai dengan pengalaman saya, jangan sampai tanam tidak pada saat musimnya. Karena di tanah Jawa, sesuai dari orang-orang tua saya, itu ibaratnya salah mongso untuk kita bercocok tanam apapun kurang memuaskan pada hasil, bahkan bisa merugi. Tanam porang bisa merugi juga ada apabila tidak tepat tanam, tidak tepat apabila ada penyakit kita membasminya. Karena di porang itu ada penyakit yang di tanah itu uret, mau memakan porang umbinya. Juga pembusukan jamur, apabila pupuknya kurang bagus, tidak terfermentasi, itu pun juga akan menjadi gangguan, rintangan pada tanaman porang. Bulan-bulan perlu persiapan bibit,
yaitu bulan 6 kita sudah mulai persiapan bibit sesuai dengan kebiasaan. Itu biasanya mendekati masa tanam apapun itu bibit akan mahal. Apabila kita mempersiapkan terlebih dini, bisa kita melakukan perawatan karantina bibit, jadi kita akan lebih irit untuk pembiayaan pembelian bibitnya. Karena bibit porang sangat mahal, beda tahun yang kemarin, 4 tahun yang kemarin itu bibit masih murah, 5 tahun yang kemarin masih murah, kata aja 20.000. Untuk tahun 2020 kemarin itu mencapai 300 lebih, bahkan 400-an lebih. Jadi perlu disiapkan terlebih dahulu untuk berbudidaya porang. Banyak yang sudah kontrak untuk berbudidaya porang, bulan-bulan seperti ini sudah nitip pada orang yang dipercaya untuk pembelian bibit, biar harganya nanti bisa lebih murah, lebih ringan untuk pembiayaannya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada rekan-rekan semuanya. Berbudidaya porang, teknologi pengolahan tanah di Indonesia maupun di Jepang itu sangat beda, karena mereka menggunakan alat-alat canggih. Yang ada di Indonesia seperti saya petani kecil itu masih secara manual saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani porang seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng-nya, minta pertemanan Facebook Emas PUR, begitu juga follow Instagram Emas PUR Depang. Terima kasih.